Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zefri Awal dari kelas 28C ingin mengkaji ulang tentang landasan model dan pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian dari landasan kurikulum. Nah, pertama yaitu landasan filosofis. Nah, pada landasan filosofis ini tidak terlepas dengan kaitannya dengan filsafat yang memegang peran penting dari pengembangan kurikulum ini. Nah, sebelumnya di semester-semester sebelumnya kita telah mempelajari tentang filsafat pendidikan mengenai aliran-aliran dari filsafat, yaitu misalnya esensialisme, progresivisme, eksistensialisme, esensialisme, rekonstruksivisme, dan lain sebagainya. Kemudian landasan kedua yaitu landasan psikologis. Pada landasan psikologis di sini ada dua bagian yang mendasari, yaitu pertama yaitu psikologi perkembangan. Nah, pada psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang konteks dari perkembangan individu, misalnya tahap-tahap perkembangan, aspek-aspek perkembangan dari individu dan lain sebagainya. Kemudian yang mendasari itu adalah psikologi belajar. Pada psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang konteks dari individual anak tentang belajar. Nah, pada di sini psikologi belajar di sini mengkaji tentang aspek-aspek belajar, hakikat belajar, dan semuanya yang melandasi tentang hal-hal belajar dari seorang individu. Kemudian pada landasan sosial budaya. Nah, pada landasan sosial budaya di sini kurikulum seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan mengembangkan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik itu di lingkup global, nasional, maupun internasional. Nah, kemudian landasan terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada landasan ini seharusnya kurikulum mempertimbangkan atau menetralisir arus perkembangan dari zaman, yaitu misalnya pada teknologi dan perkembangan, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengikuti alur dari perkembangan teknologi tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada model pengembangan kurikulum. Nah, pada model pengembangan kurikulum ini terdapat 7 model, yaitu ada model Taiber, model Taylor, model Taba, model Oliva, model Beukam, model Wilfer, model Nicholas, dan juga yang terakhir yaitu model Dynamic Skillback. Nah, pada model-model ini setelah saya menganalisis dan mengkaji dari mencermati dari model-model ini, dapat saya simpulkan bahwa semua model ini memiliki langkah-langkah, yaitu menganalisis sebuah kurikulum atau isi pelajaran, menentukan suatu tujuan dari kurikulum itu, kemudian menyusun sebuah program dari isi pelajaran atau kurikulum, kemudian mengimplementasikan isi pelajaran tersebut kepada peserta didik, kemudian itu mengevaluasi dari hasil yang telah diajarkan. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, pada pendekatan pengembangan kurikulum di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan top down dan juga ada pendekatan grassroots. Nah, pada pendekatan top down di sini menggunakan sistem dari atas ke bawah. Nah, maksudnya yaitu kurikulum di sini benar-benar ingin diperbarui, atau kurikulum yang benar-benar baru, atau biasa disebut dengan kurikulum construction, dan juga kurikulum ini menyempurnakan sebuah kurikulum yang sudah ada, atau biasa dikatakan yang kurikulum improvement. Nah, kemudian pada pendekatan grassroots yaitu kebalikan dari pendekatan top down, yaitu menggunakan sistem dari bawah ke atas. Ya, karena mengapa dikatakan dari bawah ke atas? Karena sifatnya itu lebih banyak menggunakan lebih mengandalkan pada penyempurnaan kurikulum atau kurikulum improvement, baru dia mengarah kepada kurikulum, baru mengarah ke pengembangan kurikulum atau kurikulum construction. Kesimpulannya yaitu top down di sini dari kurikulum construction ke kurikulum improvement, kemudian pada grassroots di sini dari kebalikannya yaitu kurikulum improvement menjadi kurikulum construction. Mungkin saja dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.